Semakin memanas. Ya, seperti itulah yang kini sedang dihadapi antara Hotma Sitompul, Desiree Tarigan, Bams, dan istri Bams Samson. Persoalan yang bermula dari adanya permasalahan yang terjadi antara Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan kini melebar kepada permasalahan rumah tangga Bams dan Mika Vita Wijaya. Kabar yang beredar luas bahwasannya terdapat hubungan spesial antara Hotma Sitompul dengan Mika Vita Wijaya. Tak terima dengan kabar yang beredar luas di masyarakat, Ibunda Mika Vita Wijaya pun meradang. Berikut pertanyaan mertua Bams yang tidak terima dan murka jika putri tercintanya dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Hotma Sitompul. Selamat malam, saya datang dari Palembang bersama dengan papanya Mika dan saudaranya Mika dan saya sendiri. Saya mau mengklarifikasi bahwa hubungan yang diisukan Mika dan Pak Hotma tidak benar. Saya meminta kepada Bams untuk klarifikasi dan Bams tahu jika itu tidak benar. Tapi Bams tidak muncul untuk klarifikasi karena banyak sekali netizen yang berbicara jelek terhadap anak saya dan terhadap cucu saya. Saya sangat terpukul. Mereka sangat seenaknya. Persoalan yang tidak ada di-move ke publik seolah-olah itu ada. Saya sangat marah sekali anak saya difitnah begitu. Sekarang ini saya datang bersama dengan keluarganya Pak Hotma. Saya menerangkan bahwa tidak ada anak saya berselingkuh dengan Pak Hotma. Sekarang kami sedang duduk satu meja dengan Pak Hotma. Jadi, saya minta untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia, jangan mau kalau ada anaknya difitnah seperti saya. Saya merasa dizolimi dan saya sangat marah sekali. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan terus menuai sorotan publik. Konflik rumah tangga pasangan suami istri ini pun semakin memanas lantaran Hotma dan Desiree kini tak tinggal serumah lagi. Bahkan belum lama ini, secara mengejutkan, Desiree mengakui dan mengatakan bahwa ia harus angkat kaki dari rumah yang telah ditinggali puluhan tahun itu dikarenakan diusir oleh suaminya sendiri, Hotma Sitompul. Sementara dari pihak Hotma Sitompul membantah keras jika telah melakukan pengusiran terhadap Desiree Tarigan. Dan di tengah pusaran konflik rumah tangga Hotma dan Desiree yang tengah menjadi perbincangan hangat, seperti apa juga tanggapan sahabat mengenai polemik rumah tangga tersebut? Saya sebagai rekan sesama advokat tidak mau masuk ke masalah privasi ya. Masalah privasi kan saya nggak tahu. Cuma sebagai rekan sejawat yang menghendaki agar supaya kesimpang siuran ini bisa dijawab, ada rujukan kedua belah pihak untuk penyelesaian. Saya tidak mau membela si A, tidak mau membela si B, karena saya bukan penerima kuasa. Saya cuma rekan sejawat yang diminta komentar. Secara privasi saya tidak mau masuk ke dalam rumah tangga. Karena persoalan yang ada di situ sudah berkembang secara bola liar. Mana telur, mana ayam, nggak tahu kita. Sehingga diserahkan kepada masing-masing pihak. Kalau ada keinginan dari masing-masing pihak untuk duduk bersama, pasti selesai. Ya, beliau-beliau ini kan, Bang Hotma adalah rekan, sahabat, senior. Ya, saya nggak mau menilai ke arah sana. Siapa yang benar, siapa yang enggak, saya nggak mau masuk ke penilaian itu. Kecuali Bang Hotma berikan kuasa kepada saya, atau dari Mbak Desiree berikan kuasa, tentu kita lain bicara porsinya. Sekarang porsinya sebagai rekan sejawat menghendaki agar supaya semoga cepat berlalu, semoga cepat selesai, sehingga kembali rutinitas dari abang kita yang terkasih Bang Hotma bisa berjalan sebagaimana biasanya, begitu juga dalam rumah tangganya normal kembali. Polemik yang terjadi dalam rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan memang mengejutkan publik. Betapa tidak, rumah tangga yang telah terjalin selama puluhan tahun itu nyaris tidak tersentuh isu miring. Bahkan, Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan kerap membagikan keharmonisan rumah tangga mereka kepada publik lewat sosial media. Sontak saja,
Hal ini pun memicu pertanyaan di benak publik, apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Hotma dan Desiree? Ya, sebagai rekan sejawat kita, pada prinsipnya ada dua hal ya. Sebagai lawyer tentunya kan bertanya-tanya apa iya sih? Kita wajib untuk membuktikan kebenaran dari masing-masing pihak. Karena kita lihat sampai dengan sekarang perkara ini kan baru jawab-menjawab. Di media masih rame ke sana kemari. Tapi kita nggak tahu kebenarannya ada pihak mana nih. Kalau mereka, apalagi sekarang belum ada proses hukum, belum ada proses gugat-menggugat, belum nampak di sana mana yang benar, mana yang enggak. Bisa diselesaikan kok. Saya berharap sebagai rekan sejawat, sebagai adik bisa diselesaikan secara baik. Enggak, masing-masing sebagai rekan seprofesi, ya saya nggak mau masuk ke wilayah itu terlalu riskan. Terlalu riskan, saya tidak mau masuk ke wilayah rumah tangga orang lain. Karena saya nggak mau berikan penilaian, cuma saya berharap sebagai adik daripada beliau itu agar supaya semoga cepat berlalu. Semoga cepat terselesaikan secara baik, itu aja. Jadi hal-hal yang lain tidak, saya nggak mau masuk di wilayah itu, terlalu riskan. Ini masalah privasi rumah tangga orang. Saya nggak mau masuk di wilayah itu deh, kan Bang Hotma udah tunjuk adik saya juga si Dion Pongkor. Ya si Dion udah bertindak ke sana, seharusnya yang bicara kapasitas itu adalah Dion. Cuma karena adik-adik teman-teman minta untuk mewawancarai dari rekan sejawat, ya kami berharap semoga semuanya cepat diatasi secara baik.